Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pengantar kepada teologi kontemporer. Di sini saya akan memberikan sedikit pengantar sebelum kita nanti masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas berikutnya. Seperti yang yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa teologi kontemporer itu apa sih sebetulnya? Teologi kontemporer itu adalah connection between the past and the present. Ya, jadi hubungan atau suatu hubungan antara masa lalu dengan masa kini. Nah, masa lalu dengan masa kini itu apa? Masa lalu itu adalah ancient church to the Reformation church. Jadi gereja-gereja di masa kuno dengan gereja-gereja di zaman reformasi. Jadi masa lalu adalah dari gereja abad pertama hingga gereja reformasi. Jadi dari abad pertama hingga kurang lebih di abad ke-16. Nah, sedangkan present itu adalah gereja-gereja masa kini, gereja-gereja yang ada sekarang, yang kita sedang masuk di zaman ini gitu. Nah, jadi teologi kontemporer itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai lanjutan daripada sejarah gereja. Ya, kalau sejarah gereja awalnya kita membahas tentang sejarah gereja mula-mula ya. Sejarah gereja mula-mula dari abad pertama sampai sekitar abad ke-4 atau ke-5. Kemudian nanti berikutnya ada juga sejarah gereja abad pertengahan, kemudian sejarah gereja reformasi, dan sebetulnya teologi kontemporer ini kelanjutan daripada itu. Jadi semacam episode berikutnya daripada sejarah gereja. Ya. Sehingga dan dia menghubungkan antara gereja-gereja yang ada di masa lalu dengan gereja-gereja di masa kini. Nanti seperti apa hubungannya saya akan coba gambarkan di dalam bagan ya. Nah, kita lihat brief history atau histori sejarah singkat di dalam bagan ini. Jadi di sini yang saya namakan dengan ancient church atau gereja-gereja kuno. Gereja-gereja kuno itu dari abad pertama, ini ketika setelah Kristus mati, bangkit, kemudian naik ke surga, itu kan terjadi kurang lebih dalam satu titik sejarah ya. Kemudian dari abad pertama itu hingga abad ke-7 di sini, atau ke-6 atau ke-7 sekitar lah ya. Itu kita bisa golongkan gereja itu menjadi gereja kuno ya. Jadi dari zaman Kisah Para Rasul dan sebagainya. Kemudian setelah itu abad ke-6, abad ke-7 hingga abad ke-14 atau 15 di sini. Itu disebut sebagai medieval church atau gereja-gereja zaman pertengahan ya. Nah, berikutnya adalah Reformation Church ya. Kurang lebih Reformation Church itu ada di 1500 hingga 1800 Masehi. Dan selanjutnya adalah Modern Church ya. Nah, Modern Church inilah yang nanti di dalamnya berkembang yang namanya teologi kontemporer ya. Tadi dikatakan bahwa, dan di sini ini semacam pin begini ya, pin kita ada di sini sekarang. Tadi dikatakan bahwa teologi kontemporer adalah connection between the past and the present. Yang dimaksud dengan past adalah ancient church hingga Reformation church, dan yang dimaksud dengan present adalah today's church. Ya, today's church adalah di sini, ya, di tahun 2000-an ini. Nah, sedangkan the past adalah dari ancient church hingga Reformation church. Jadi sebesar ini dengan kita yang ada di zaman ini. Yang menghubungkan adalah apa? Yang menghubungkan adalah modern church ya. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini ya. Ini yang pertama, kelompok pertama, kemudian kelompok keduanya adalah ini ya. Nah, teologi kontemporer itu ada di sini. Sekitar gereja yang ada sekitar tahun 1800 hingga tahun sebelum abad ke-21, artinya abad ke-1900, abad ke-20 seperti itu, disebut dengan gereja-gereja atau paham-paham teologi kontemporer ya. Sambil kita memasuki di sini ya, kita lihat bahwa ancient church ini ada di dalam garis lurus, di garis datar begini. Kemudian berikutnya medieval church itu di sini ya, kayak menukik begitu, saya gambarkan begini. Reformation church itu kembali di garis lurus, dan modern church itu kembali menukik ke bawah begitu.
Nah, saya gambarkan gereja di zaman ini ada di sejajar dengan Ancient Church maupun Reformation Church di sini ya, kurang lebih. Maksudnya apa, teman-teman? Pembahasannya ada di bawah ya. Pada saat Ancient Church itu Scripture proclaim atau kitab suci itu diberitakan ya di dalam Ancient Church ini. Jadi sejak zaman Kisah Para Rasul, bapak-bapak gereja awal hingga nanti konsili-konsili, konsili Nisea, konsili Kalsedon dan semacamnya dan berbagai macamnya, memang kalau misalnya teman-teman belajar sejarah gereja, banyak aliran sesat yang ada di dalam situ. Hanya saja sesesat-sesatnya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sesesat-sesatnya gereja maupun ada gereja-gereja yang benar juga pada saat itu, mereka mempercayai bahwa kitab suci itu adalah firman Allah. Jadi scripture itu proclaim. Jadi kesesatan yang terjadi di dalam Ancient Church ini adalah kesesatan yang juga berasal dari interpretasi terhadap Alkitab, walaupun mungkin interpretasinya itu dengan secara salah. Jadi tidak secara benar mereka menafsirkan Alkitab. Misalnya mengenai dualisme di dalam pribadi Kristus gitu. Ada natur ilahi maupun natur insani. Nah, ada yang tidak percaya seperti itu di zaman gereja mula-mula. Tapi setidaknya ketidakpercayaan atau mungkin kesesatan mereka tentang Kristus itu juga sumbernya adalah penggalian Alkitab, walaupun metode yang mereka pakai itu salah. Gitu. Jadi tetap kita anggap di dalam Ancient Church atau gereja kuno di sini Scripture proclaim atau kitab suci itu diberitakan. Nah, berikutnya, kenapa di sini menukik ya? Kalau kita tahu di sini mulai berkembang gereja Katolik ya. Di sini kenapa menukik? Saya sebut dengan scripture hidden ya, atau kitab suci itu kemudian disembunyikan. Apa masalahnya kenapa kitab suci disembunyikan? Lalu apa yang menggantikannya? Sebetulnya di dalam gereja Katolik itu ada tiga hal yang merupakan otoritas tertinggi ya. Yang pertama itu saya gambarkan seperti tripod ya. Tripod itu kalau teman-teman bayangkan mempunyai 3 kaki, di mana kalau tiga kaki itu tripod itu mau berdiri, tiga kaki itu harus sama panjang dan harus sejajar dan tidak boleh ada satu yang lebih daripada yang lain. Ya, tripod itu seperti itu. Nah, di dalam gereja medieval church ini yang namanya otoritas tertinggi itu ada 3. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi-tradisi suci, dan yang ketiga itu adalah bisa dikatakan keputusan-keputusan konsili, begitu, atau keputusan-keputusan paus dan keputusan magisterium yang lain-lainnya, begitu. Jadi ketiga hal itu yang merupakan atau yang menjadi otoritas tertinggi. Nah, kalau misalnya di dalam Ancient Church itu kitab suci itu dijadikan sebagai otoritas yang tertinggi, sedangkan di dalam Medieval Church itu tidak lagi kitab suci yang menjadi otoritas tertinggi, tetapi 3 hal itu. Dan ketiga hal itu, tiga-tiganya itu sejajar, tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Begitu ya, sama seperti kita bayangkan tripod begitu ya. Jadi antara kitab suci, tradisi suci maupun keputusan-keputusan itu berdiri sama tinggi. Bahkan biasanya kitab suci itu tidak terlalu digunakan sebetulnya. Yang lebih banyak digunakan adalah keputusan-keputusan magisterium, keputusan-keputusan paus, dan juga tradisi-tradisi suci. Begitu. Jadi kenapa kita gambarkan dia menukik seperti ini. Nah, kemudian 1517 kita tahu ada reformasi, kemudian saya golongkan dari tahun 1500 sampai kira-kira 1800-an itu sebagai gereja-gereja reformasi. Jadi setelah Luther, kemudian satu zaman dengan dia mungkin juga Zwingli, kemudian zaman mungkin bukan zaman berikutnya tapi angkatan berikutnya itu Calvin, kemudian muncul aliran-aliran dari situ, Anabaptis, kemudian gereja-gereja Anglikan, gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Presbyterian muncul di situ, dan itu kita golongkan ke dalam Reformation Church. Seberapapun perbedaan yang ada di dalam Reformation Church, ya, seberapapun mereka waktu itu saling menyerang satu dengan yang lain, menganggap yang satu sesat dan menganggap dirinya sendiri benar, tapi setidaknya semangat reformasi itu adalah semangat untuk mengembalikan kitab suci. Jadi scripture restored di situ ya. Kitab suci yang tadinya disembunyikan kemudian di sini adalah restored atau dikembalikan. Begitu. Jadi mereka
mulai menggali lagi kitab suci, mereka mulai lagi membuat atau menegakkan doktrin-doktrin yang penting, doktrin-doktrin yang sifatnya ortodoks itu melalui kitab suci. Tradisi suci itu mulai bukan dibuang tetapi di nomor sekian kan, tidak lagi setara dengan otoritas kitab suci. Jadi hanya kitab suci satu-satunya otoritas tertinggi. Begitu. Ya. Kemudian selain tradisi suci, keputusan magisterium itu juga tidak lagi menjadi otoritas tertinggi. Itu bisa dirujuk, tetapi kitab suci itu tetap yang paling tinggi. Begitu. Nah, kemudian gereja kita ini ada di sini ya, gereja Anda, gereja saya, gereja-gereja orang-orang, baik itu GKII, GPIB, GKJ, GBI, GPDI, semuanya ada di sini ya. Saya anggap seperti itu. Nah, apa yang menghubungkan GK itu, kemudian GP itu dan gereja-gereja itu dengan gereja-gereja masa lalu, itu ada yang namanya di sini modern church ya. Gereja-gereja yang ada di zaman antara 1800 dan 2000. Dan disinilah di dalam bulatan hijau ini ya, inilah yang kita sebut dengan teologi kontemporer nantinya. Begitu. Jadi pemikiran teologi dan pemikiran dunia itu saling menguatkan satu sama lain dan nanti disebut dengan teologi kontemporer. Nanti kita akan lihat berikutnya ya. Nah, begini teman-teman. Jadi garis yang di bawah ini garis sejarah gereja dan garis yang di atas ini adalah garis sejarah pemikiran sebetulnya ya. Garis sejarah pemikiran dunia. Oke, garis sejarah gereja yang tadi seperti ini ya, yang tadi naik turun atas bawah ini saya gambarkan sekarang jadi satu timeline begitu, satu garis, dan ini sejajar ya, saya sejajarkan kurang lebih begini. Ancient Church, Medieval Church, Reformation Church, dan Modern Church ya. Nah, sekitar tahun sebelum Masehi di sini ya, terus ke sini ya, hingga tahun 500 ini orang-orang sejarawan menggolongkan itu sebagai zaman purba atau zaman kuno ya. Jadi tahun 500 ke belakang itu disebut dengan zaman kuno atau ancient era. Kemudian sekitar 500 sampai 1300 itu disebut dengan Dark Ages atau zaman kegelapan. Nah, kita lihat ya, di sini perpotongannya walaupun tidak sama tapi hampir sejajar gitu. Jadi gereja mengalami gereja disebut dengan gereja kuno, zaman juga waktu itu disebut dengan zaman kuno. Nah, di sini gereja zaman pertengahan itu tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh gereja atau semangat atau pemikiran-pemikiran di zaman kegelapan. Begitu. Kemudian antara 1300 hingga 1600 ini ada yang namanya Renaissance, dan Renaissance ini kemudian men-trigger atau memicu yang namanya Age of Reason atau zaman akal budi, zaman akal sehat begitu ya. Nah, nanti itu seperti apa kita akan pelajari berikutnya. Kemudian tahun 1800 hingga tahun 2000 itu dinamakan Modern Age ya. Di dalam tahun-tahun ini mulai sebenarnya di sini ya, dari sini sampai sini itu bisa dinamakan Modern Age ya. Tapi beberapa sejarawan menggolongkan dari 1500 sampai 1800 itu sebagai early modern age atau zaman modern awal, kemudian 1800 sampai 2000 itu later modern age atau zaman modern belakangan atau zaman modern akhir begitu. Nah, di sini saya coba gambarkan kepada teman-teman karena nanti kita akan membahas tentang apa yang terjadi, pemikiran-pemikiran apa yang berkembang di yang namanya Age of Reason atau zaman akal sehat begitu, zaman akal budi. Nah, kita lihat ya, Renaissance dengan Reformation Church seperti ini ya. Sepertinya antara Renaissance dan juga Age of Reason di sini mempengaruhi yang namanya Reformation Church. Gini ya. Jadi adanya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, semua hal-hal yang sifatnya gerejawi, semua hal-hal yang sifatnya sains dan sebagainya, kemudian penemuan-penemuan itu semuanya ditutupi oleh yang namanya gereja, karena waktu itu gereja cukup menguasai dunia ya. Kita tahu kenapa gereja menguasai dunia, oleh karena Kaisar Konstantin waktu itu menjadi kaisar dan dia menjadi Kristen begitu.
Jadi Kaisar Konstantin dia menjadi Kristen dan memerintahkan agama Kristen sebagai agama negara. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Dan kemudian gereja bisa dikatakan menguasai dunia. Oleh sebab itu, semua penemuan-penemuan, semua sains, semua pemikiran-pemikiran tidak terlalu banyak berkembang di yang namanya zaman kegelapan ini. Ini juga mempengaruhi kemudian medieval church. Ya, orang-orang tidak terlalu lagi berpikir, yang berpikir itu hanya gereja. Begitu pada saat itu. Nah, kemudian Reformation Church dan juga sini ya, dari Renaissance sampai Age of Reason ini saling mempengaruhi. Begitu. Jadi baik Reformation Church itu dipengaruhi oleh Renaissance dan Age of Reason, kemudian Reformation Church itu juga mempengaruhi Renaissance dan Age of Reason. Begitu. Jadi yang namanya zaman itu tidak ada, bisa dikatakan tidak berpengaruh apa-apa kepada gereja. Gereja itu sangat dipengaruhi zaman. Seperti misalnya sekarang, misalnya zaman COVID ya, gereja itu mau tidak mau harus menyesuaikan diri begitu dengan COVID. Atau mungkin pernah juga zaman PKI dulu misalnya, gereja itu mau tidak mau harus menyesuaikan diri, sadar tidak sadar mereka harus menyesuaikan diri dengan yang namanya zaman. Nah, Renaissance ini kemudian men-trigger juga Reformation Church, dan kemudian Modern Age, zaman dimana setelah pemikiran-pemikiran berkembang di yang namanya Age of Reason, kemudian di Modern Age ini muncul revolusi-revolusi, muncul mesin-mesin besar, muncul ya macam-macam industri, dan muncul sistem ekonomi yang jauh lebih baik, dan itu juga akan mempengaruhi yang namanya Modern Church. Ya. Nah, teman-teman, apa yang kita akan pelajari di dalam teologi kontemporer ini ya, itu ada di seputar sini ya sebetulnya. Oke, sebelum ke situ ya, ini dinamakan dari Age of Reason hingga Modern Age ini dinamakan Modern Philosophy ya. Jadi kita tahu bahwa filosofi atau filsafat kuno itu ada di sini ya, di dalam Ancient Era. Jadi dari zaman Thales, kemudian Socrates, Aristoteles, Plato dan sebagainya itu ada di zaman kuno. Kemudian Zeno, Epicurus, macam-macam itu ada di sini ya. Nah, di sini karena tidak ada perkembangan pemikiran, maka tidak ada terlalu banyak pemikir-pemikir yang kita bisa catat sekitaran sini. Barulah nanti di dalam 1500 hingga di sini abad ke-20 yang disebut dengan modern philosophy atau filsafat zaman kini, filsafat masa kini, filsafat modern begitu. Nah, yang akan kita pelajari di dalam teologi kontemporer adalah ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Teologi kontemporer adalah connection atau suatu relasi, suatu hubungan antara gereja masa kini dengan gereja masa lalu. Ya. Jadi, apa yang akan kita pelajari dalam teologi kontemporer sebetulnya ada di sini. Masa kininya di sini ya, masa kininya di sini. Koneksi antara masa kini dengan masa lalu itu adalah di dalam teologi kontemporer atau modern church. Nah, kenapa saya gambarkan dua garis ini ya, dua garis yang sejajar begini? Karena seperti tadi saya katakan bahwa baik dunia maupun gereja itu tidak bisa dipisahkan. Gereja ada di dalam dunia dan gereja ada untuk dunia sebetulnya, untuk melayani dunia. Ya. Sehingga yang tadi kita lihat ya, Dark Ages mempengaruhi medieval church, Renaissance mempengaruhi reformasi. Yang namanya pemikiran atau modern philosophy itu juga mau tidak mau mempengaruhi gereja. Ya. Begitu. Jadi pembahasan kita nanti ada di seputar situ, di seputar Age of Reason dan Modern Age. Jadi kita juga akan mempelajari sedikit tentang yang namanya Modern Philosophy. Ya, walaupun tidak akan terlalu panjang ya, tidak akan terlalu mendalam, tapi kita akan belajar di situ. Karena apa, teman-teman? Karena yang namanya pemikir-pemikir di zaman modern ini di sini ya, teman-teman ya. Zaman modern itu jangan bayangkan zaman sekarang itu disebut zaman modern ya. Kalau secara filosofi enggak begitu. Zaman modern itu adalah zaman yang ada di sini. Zaman modern itu zaman yang ada di sini. Itu modern era. Nah, pemikir-pemikir yang ada di dalam zaman modern seperti yang sudah pernah kita bahas, Immanuel Kant, David Hume, René Descartes, macam-macam, Kierkegaard misalnya, itu semuanya tidak terlepas dengan gereja.
Mereka ada yang orang gereja, mereka ada yang juga pelayan-pelayan gereja, aktivis-aktivis gereja, atau mungkin mereka juga menyerang gereja pun ada. Jadi sebetulnya untuk mempelajari bagaimana hubungan antara gereja masa kini dan gereja masa lalu, kita harus tahu yang namanya pemikiran-pemikiran di zaman modern. Seperti itu yang akan kita pelajari nanti ya.